Presiden Jokowi menyebut pandemi virus corona telah mendatangkan tantangan berat yang harus diselesaikan pemerintah. Menurutnya, kesiapsiagaan dan kecepatan pemerintah dalam merespons dampak pandemi juga tengah diuji. Kita harus melakukan reformasi fundamental dalam cara bekerja. Kesiapsiagaan dan kecepatan kita diuji. Kita harus mengevakuasi warga negara Indonesia dari wilayah pandemi COVID di Tiongkok. Kita harus menyiapkan rumah sakit, rumah isolasi, obat-obatan, alat kesehatan, dan mendisiplinkan protokol kesehatan. Semuanya harus dilakukan secara cepat, dalam waktu yang sangat singkat. Ketika krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional, kita juga harus cepat bergerak, memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT desa, dan subsidi gaji, membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh banpres produktif, berupa bantuan modal darurat dan membantu pembelian produk-produk mereka. Membantu tenaga kerja yang menjadi korban PHK, antara lain melalui bantuan sosial dan program Kartu Prakerja. Sesuatu yang tidak mudah. Untuk itu semua, pemerintah cepat melakukan perubahan rumusan program, menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini, melakukan realokasi anggaran dalam waktu singkat, menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Terima kasih para anggota DPR atas kerja cepatnya. Mensinergikan BI, OJK, dan LPS dalam rangka juga untuk memulihkan perekonomian nasional. Krisis ini telah memaksa kita untuk menggeser channel cara kerja kita dari cara-cara normal menjadi cara-cara ekstra normal. Dari cara-cara kerja biasa menjadi cara-cara kerja luar biasa. Dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart shortcut. Dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil. Pola pikir dan etos kerja kita juga harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, ketepatan sangat dibutuhkan. Efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan. Kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional juga harus ditingkatkan. Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan. Diketahui selain menyimak pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia dalam sidang tahunan MPR, Ketua DPRD Sulawesi Utara Andre Angou serta para wakil ketua dan anggota DPRD yang hadir bersama Gubernur Oli Dondo Kambe, Wakil Gubernur Stephen Kando, Sekretaris Daerah Edwin Silangen, dan jajaran Forkopimda juga mendengarkan pidato Jokowi terkait pengantar keterangan pemerintah atas rencana undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangannya. Pandemi COVID-19 telah menjadi bencana kesehatan dan kemanusiaan di abad ini yang berimbas pada semua lini kehidupan manusia. Berawal dari masalah kesehatan, dampak pandemi COVID-19 telah meluas ke masalah
sosial, masalah ekonomi, bahkan ke sektor keuangan. Penanganan yang luar biasa telah dilakukan oleh banyak negara, terutama melalui stimulus fiskal. Jerman mengalokasikan stimulus fiskal sebesar 24,8% dari PDB-nya. Namun pertumbuhannya terkontraksi minus 11,7% di kuartal kedua 2020. Amerika Serikat mengalokasikan 13,6% dari PDB, namun pertumbuhan ekonominya juga minus 9,5%. China mengalokasikan stimulus 6,2% dari PDB-nya dan telah kembali tumbuh positif 3,2% di kuartal kedua, namun tumbuh minus 6,8% di kuartal sebelumnya. Kita pun melakukan langkah yang luar biasa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 antara lain memberikan relaksasi defisit APBN dapat diperlebar di atas 3% selama 3 tahun. Tahun 2020, APBN telah diubah dengan defisit sebesar 5,07% dari PDB dan kemudian meningkat lagi menjadi 6,34% dari PDB. Pelebaran defisit dilakukan mengingat kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan dan perekonomian meningkat pada saat pendapatan negara mengalami penurunan. Pada kesempatan itu, Jokowi menyampaikan keberlanjutan dari program pemulihan ekonomi nasional hingga tahun depan. Untuk tahun 2020 saja, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi sebesar Rp695,2 triliun. Saat ini kita juga harus fokus mempersiapkan diri menghadapi tahun 2021. Ketidakpastian global maupun domestik masih akan terjadi. Program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang. Kebijakan relaksasi defisit melebihi 3% dari PDB masih diperlukan dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal. Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk pertama, mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID. Kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital. Serta keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi. Karena akan banyak ketidakpastian, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan. Pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan. Reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan. Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021 yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Diketahui pada RAPBN 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp971,2 triliun. Ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI dan DPD RI yang saya muliakan. Dalam RAPBN tahun 2021, defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5% dari PDB. Atau sebesar Rp971,2 triliun. Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran tahun 2020, sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar
Rp1.039,2 triliun. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau setara 6,2% APBN dan diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi suplai serta dukungan untuk pengadaan vaksin, meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting. Kemudian juga untuk perbaikan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional serta penguatan pencegahan, deteksi, dan respon penyakit serta sistem kesehatan yang terintegrasi. Anggaran pendidikan tahun 2021 sebesar Rp549,5 triliun atau 20% dari APBN akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0. Pemerintah akan melakukan reformasi pendidikan melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah, transformasi pendidikan dan pelatihan guru, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa, standar pendidikan global, serta kemitraan daerah dan masyarakat sipil. Selain itu, dilakukan kebijakan lainnya di bidang pendidikan melalui penguatan program vokasi dan kartu prakerja, penguatan penyelenggaraan PAUD, peningkatan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan lewat BOS, PIP, dan LPDP, percepatan peningkatan kualitas sarpras pendidikan terutama untuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta penajaman KIP kuliah dan pendanaan pendidikan tinggi. Pembangunan teknologi komunikasi dan informasi ICT di tahun 2021 dengan anggaran Rp30,5 triliun, termasuk melalui TKDD, difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan, mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama, serta mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada sekitar 4.000 desa dan kelurahan di daerah 3T. Pembangunan infrastruktur di tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp414 triliun yang utamanya untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas. Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur digital menjadi sangat penting dan strategis. Dengan demikian, belanja infrastruktur diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi, logistik, dan konektivitas. Infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata, serta pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar seperti air, sanitasi, dan pemukiman. Untuk ketahanan pangan di tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp104,2 triliun yang diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana, prasarana, dan penggunaan teknologi, revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, dan distribusi pangan, serta pengembangan kawasan pangan berskala luas atau food estate untuk meningkatkan produktivitas pangan. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan mentargetkan nilai tukar petani atau NTP dan nilai tukar nelayan atau NTN sebesar 102 sampai dengan 104 di tahun 2021. Dukungan perlindungan sosial di tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp419,3 triliun yang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap.
Langkah perlindungan sosial dilakukan melalui bantuan pada masyarakat melalui program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bansos Tunai, dan Kartu Prakerja. Mendorong program reformasi perlindungan sosial yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population. Penyempurnaan data terpadu DTKS dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial serta penguatan monitoring dan evaluasi. Reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap ini sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Pembangunan pariwisata di tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp14,4 triliun yang diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi di sektor swasta, di sektor pariwisata. Kebijakan yang dilakukan melalui pemulihan pariwisata dengan pengembangan destinasi pada 5 fokus kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Pengembangan aspek 3A, atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta peningkatan pada 2P, promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta. Pendekatan storynomic tourism yang mengedepankan narasi konten kreatif, living culture, dan kekuatan budaya serta pemanfaatan skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan seperti theme park yang akan menyerap banyak wisatawan. Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2021, yakni tingkat pengangguran 7,7 sampai dengan 9,1%, tingkat kemiskinan di kisaran 9,2 sampai dengan 9,7% dengan menekankan pada penurunan kelompok miskin ekstrim, tingkat ketimpangan di kisaran 0,377 sampai dengan 0,379, serta indeks pembangunan kualitas manusia IPM di kisaran 72,78 sampai dengan 72,95.